Haruskah ku mati karenamu? Maafin Meka, dia gak salah apa-apa, Ma. Ma, tenangin hati kamu dulu, Ma. Ma. Kenapa harus Meka? Harus dia yang jadi noda dalam perkawinan kita, Mas. Ngapain kamu masih di sini? Ayo cepetan pergi! Aku bilang pergi sekarang juga. Aku nggak mau ngeliat muka kamu di rumah ini. Bukan cuman Ayu yang terluka. Aku pun berhasil membalas Meka. Dia juga akan tersiksa di sini. Pergi! Aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa jadi kayak gini. Meka maunya tinggal sama ibu. Meka tunggu. Meka, saya tunggu dong. Meka, kamu mau kemana? Kamu tinggal di sini aja ya, ini rumah kamu, Meka. Meka nggak mau nyakitin hati Tante Ayu dan Dina. Papa ngerasa berdosa kalau membuat kamu hidupnya jadi susah. Papa harap kamu mau tinggal di sini ya. Sayang, kamu dengerinnya papa kamu ya. Kamu harus tinggal di sini. Ya sayang. Ayo Meka, kita masuk ya. Ayo sayang. Meka, mulai sekarang ini adalah kamar kamu. Tapi sampai kapanpun, Meka nggak pantas jadi bagian keluarga ini. Jadi mending lebih baik Meka tinggal sama ibu ya. Meka, dengerin papa. Semua itu memang butuh proses dan waktu. Percaya deh sama papa. Pelan-pelan nanti, Tante Ayu sama Dina pasti menerima kamu. Papa janji, papa akan bantu semuanya untuk meyakinkan mereka kalau kamu itu pantas untuk dicintain, sayang. Aku tahu papa sayang sama Meka. Tapi Meka nggak sanggup nyakitin perasaan Tante Ayu. Meka, Mama mohon ya kamu bertahan di sini ya sayang ya. Semuanya akan baik-baik aja kok. Sayang, papa mohon sama kamu. Papa akan bayar semuanya penderitaan yang pernah kamu jalani selama ini. Ya. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Ya. Ayo. Istirahat sayang. Mama tinggal ya. Kamu tidur yang nyenyak ya sayang ya.
Kamu gak usah pikirin apa-apa lagi. Mama yakin semuanya akan baik-baik aja kok. Sayang. Mas, besok aku datang kembali ke sini ya. Karena aku mau ngajak Meka belanja untuk segala keperluan dia di sini. Karena sebagai orang tua, aku akan memberikan yang terbaik untuk anak kita. Biar aku aja yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Dan mulai besok, sebaiknya kamu gak usah datang kemari. Ya udah, sampai bertemu besok ya sayang. Apaan sih kamu? Sakit yang kamu rasakan sekarang belum sebanding dengan sakit yang aku alami selama ini, Ayu. Kamu udah berani terang-terangan selingkuh di depan aku, Mas. Bu, bantuin Ivan ngerjain PR matematika dong. Susah banget nih. Gue udah ngerti. Ke bapak tuh, ke bapak. Bapak jago gitu. Ayo, sana. Bapak tuh anaknya minta tolong tuh, Pak. Apalagi sih? Pak, Yes, bantuin Ivan ngerjain PR dong. sini. PR apaan? Matematika. Ini apaan ini? Aduh, Bapak nggak ngerti nih soal ini. Matematika kok kayak gini? Kalau ngitung duit, Bapak jago. Udah sana sama ibu kamu aja, ya? Udah, ya? Coba kalau ada Tante Meka, pasti Ivan dibantuin ngerjain PR. Tante Meka. Kan Tante Meka itu pinter, bisa semua pelajaran lagi. Kira-kira sekarang Tante Meka lagi apa ya? Lagi lupa sama kita semua. Udah kaya sekarang, jadi lupa. Meka. Apa tuh? Ibu kangen sama kamu, Nak. Ibu tahu kehidupan kamu akan lebih baik jika bersama kedua orang tua kandungmu. Tapi hati ibu gak rela kehilangan kamu, Meka. Meka kangen banget sama ibu.
Andai aja Meka bisa memutarkan balikan waktu. Meka gak mau hidup kayak gini, ya Allah. Lebih baik Meka hidup sederhana tapi bahagia daripada punya kekayaan tapi menyakiti perasaan orang lain. Bimo, Mama tahu kamu masih marah dan kecewa sama Mama. Tapi Mama nggak mau hal itu membuat hubungan kamu dan Mama jadi jauh. Karena walau bagaimanapun kan, kamu dan Meka sama-sama anak Mama. Ma, dari tadi aku ngeliat Meka, Ma. Mulai tadi malam, Meka tinggal bersama papanya. Karena memang Mama sengaja mengatur itu semua supaya Meka bisa dekat dengan papanya. Dan jujur aja memang Mama belum bisa membiarkan kalian tinggal bersama. Karena kalian berdua belum melupakan perasaan kalian kan. Sebentar, Ma. Mama bawa Meka ke rumah papanya. Mama kenapa tega banget sih, Ma? Dengan Mama bawa Meka ke sana, itu sama aja Mama buat semua orang di sana menderita, Ma. Termasuk Meka. Dia mau ragu, Ma. Jangan-jangan Mama benar-benar gak sayang sama Meka. Atau memang sengaja Mama nyakitin Meka. Karena dari awal memang Mama gak suka sama Meka. Cukup, Bimo. Bicara apa sih kamu? Mama nggak mungkin nggak sayang sama anak Mama sendiri. Meka, kenapa wanita yang aku cintai harus menjadi adikku sendiri? Kenapa? Bimo. Ya ampun, Bimo. Kamu tuh ngapain sih nyakitin diri sendiri? Coba sini Mama lihat, sini. Ma, udah Ma, gak usah, Ma. Sebentar, kalau gitu Mama ambilin obat ya. Meka, Hai, Pak. kamu sarapan dulu ya sebelum pergi. Tapi Pak, Meka lagi buru-buru. Is. Tolong kamu buatin bekal ya buat non Meka. Iya, Tuan. Kamu pagi-pagi begini udah mau pergi? Emang ada kuliah kamu? Enggak, Meka nggak ada jadwal kuliah pagi. Meka ada jadwal kerja di kafe. Kerja? Sayang, mulai hari ini kamu gak usah kerja lagi. Karena semua kebutuhan kamu biar papa yang nanggung. Makasih Pak, tapi
Meka lebih suka mandiri. No. Kamu kalau mandiri mendingan magang aja di kantor papa. Bisa kan? Anggap aja itu sebagai batu loncatan buat bisa meniti karir kamu nanti. Tapi Meka lebih suka untuk ngejalanin hidup Meka seperti sebelumnya, Pak. Ya udah deh, kalau emang itu buat kamu nyaman ya papa. Mau ngomong apa? Ya. Pasti sekarang papa lebih cinta sama anak kandungnya dibandingin aku yang cuma anak angkat. Ini Dida nih. Yuk, sarapan di sini. Kamu temenin Meka ya. Papa mau langsung berangkat kerja, ya. Papa pergi ya. Hati-hati, Pak. Dina, kita sarapan bareng yuk. Gak usah, kamu sarapan sendiri aja. Aku belum lapar. Nona di rumah ini kan Non Dina. Iis teh maunya ngelayanin Non Dina aja. Tante, Meka mau pergi dulu. Ya Allah, kenapa aku sedih banget ngeliat Tante Ayu bersikap kayak gitu sama aku. Rasanya seperti dicuekin ibu sendiri. Mudah-mudahan kemarin Tante Ayu gak berlarut-larut. Karena aku sangat menyayangi Tante Ayu. Assalamualaikum Tante. Makasih ya, Ma. Aku tahu benar sifat Bimo. Dia memang anak yang keras. Aku gak bisa menghadapi Bimo dengan keras juga. Karena akan bikin Bimo semakin menjauh dari aku. Bimo, kenapa kamu harus datang ke sini sih? Susah payah aku berusaha ngelupain kamu. Tapi kalau kamu terus muncul di hadapan aku, Bimo, sulit buat aku lupa. Kamu ngapain kesini? Aku cuma pengen pastiin keadaan kamu baik-baik aja. Tangan kamu kenapa?
Nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Ah, bagus deh. Keadaan aku baik-baik aja. Udah tahu kan? Ini mendingan kamu pergi ya. Aku masih ada kerjaan soalnya. Lu kayaknya kangen banget Bim sama Meka. Lu sampai rela pagi-pagi datang ke sini. Di saat aku merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya, kamu ternyata adalah kakakku, Bimo. Ini sungguh begitu menyakitkan buat aku. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Meka. Udah biarin dia punya waktu sendiri. Mungkin dia butuh waktu untuk ngelewatin semua ini. Lo bener, Ren. Mungkin gue aja belum menerima kenyataan kalau dia adik kandung gue. Dan mungkin dia juga berpikir begitu. Pak Bram ada apa ya datang ke sini? Apa ada hubungannya sama Meka, Pak? Iya, saya sengaja datang kemari untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Aisyah. Karena Ibu Aisyah telah merawat Meka dengan baik. Untuk ucapan terima kasih saya kepada Ibu, saya ingin memberikan cek buat pegangan Ibu nantinya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak. Tapi saya mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa menerima ini. Meka sudah seperti anak kandung saya, Pak. Selama 18 tahun saya membesarkan dia dan menyayangi dia dengan kasih sayang. Dan sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang ibu. Dan untuk semua itu saya tidak mengharap imbalan apapun, Pak Bram. Bu Aisyah, saya mohon tolong Ibu Aisyah menerima ini. Ini bukan bayaran, Bu. Karena saya tahu saya nggak akan sanggup menggantikan apa yang telah Ibu berikan kepada Meka, Bu. Jadi saya mohon tolong terima ya, Bu. Ya, apa-apaan sih kamu? Maaf, Pak. Ibu saya tuh gitu. Iya, malu-malu, Pak. Iya. Makasih banyak ya, Pak ya. Iya. Iya, iya. Ya, mohon maaf, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Sebelumnya saya minta maaf. Saya dengar kalau selama ini Ibu ngontrak rumah. Saya mohon izin bagaimana kalau saya membelikan Ibu rumah. Boleh? Ya Allah, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah repot-repot, Pak. Yang bener, Pak, beliin rumah, Pak. Kalau gitu, biar saya aja nyariin. Saya tahu nih nanti rumah-rumahnya yang mana aja. Nanti saya kasih tahu, Pak, ya. Ya sudah, Mas, nanti tolong carikan rumahnya sesuai dengan yang Ibu Aisyah suka. Oh, pasti, Pak. Pokoknya sesuai keinginan Ibu. Ya nggak ada? Iya, apa yang Ibu mau pokoknya ayo gitu ya, Bang. Iya. Nggak, Pak. Nggak usah, Pak. Saya nggak mau ngerepotin Bapak. Nggak apa-apa, Bu. Ini sama sekali nggak merepotkan kok. Selama Ibu Aisyah bahagia, Meka juga pasti bahagia. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pak. Papanya si Meka baik banget ya. Yuk, kita lihat deh. Ya.
Coba lihat ya, cepetan. Wih, cek gede banget itu. Aduh, rezeki. Enak banget sih deh Meka bang. Udah kayak Cinderella tuh. Cinderella pungut, langsung jadi kaya. Udah lu gak usah iri, gak apa-apa. Hah? Dia yang jadi Cinderella, yang kecipratan kita juga kan. Hah? Kita gak dapat 1 miliar dari Bu Ayu, tapi kita mau dibeliin rumah nih sama suami Bu Ayu, papanya si Meka. Itu kan mobilnya Dina. Kok mesinnya nyala? Astagfirullah, Din, Dina, hei, Din, Dina, buka kacanya Din, Dina bangun, Din. Hei, Dina kamu kenapa? Bim, kenapa semuanya jadi kayak gini sih Bim? Kenapa sahabat aku sendiri yang udah ngehancurin hubungan keluarga aku? Dan kenapa mama kamu, Bim? Orang yang sangat amat aku hormatin. Ternyata dia yang udah ngerebut mama aku. Kenapa semua ini gak adil, Bim? Dina, sekarang kamu tenang dulu ya. Dina, aku ngerti perasaan kamu sekarang. Aku juga secara pribadi aku minta maaf atas nama mamaku. Karena mama udah ngancurin keluarga kamu ya. Kamu yang tenang ya, kamu yang sabar. Bimo, cuman kamu yang bisa ngebuat aku tetap tegar. Masih banyak ya. Dimanapun juga, aku bakalan tetap sayang sama kamu, Bim. Udah cukup aku kehilangan sahabat aku. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayangin lagi. Aku harus bahagia melihat mereka bahagia. Aku gak boleh cemburu karena sekarang Bimo adalah kakak aku. Walaupun aku sakit hati, tapi aku seneng kalau Bimo mendapatkan cewek seperti Dina yang baik dan sangat menyayangi Bimo. Selamat ya Dina. Kamu memang yang terbaik buat Bimo. Dina, aku gak bisa kayak gini terus. Aku mau kalau kita kayak dulu, persahabatan kita bisa balik. Meka, kamu pikir sesuatu yang udah hancur bakalan bisa utuh lagi? Enggak. Aku minta maaf, Dina. Aku juga gak tahu harus gimana. Tapi kalau misalkan kau minta aku untuk keluar dari rumah itu, aku bakal keluar kok. Asalkan persahabatan kita bakal balik. Pokoknya mulai sekarang, kita nggak usah kenal. Karena aku nggak pengen kalau misalkan teman-teman kampus yang lain sampai tahu tentang aib keluarga kita berdua.
Dina? Kenapa sayang? Kamu udah makan belum? Dina belum makan, Mah. Sengaja nungguin Mama pulang dulu biar kita bisa makan bareng. Ya ampun. Kasihan banget anak Mama. Pasti udah lapar banget ya? Iya. Udah, Mama mandi sebentar terus kita makan bareng-bareng ya? Ya. Yaudah ya, Mah. Yuk. Meka, apa kabar ya? Apa dia betah tinggal di rumah ini? Loh, itu kan Meka. Kenapa dia nangis gitu? Apa dia nggak betah tinggal di sini? Meka? Ibu. Meka? Ibu. Kamu kenapa nangis, Nak? Walaupun kamu hadir dari wanita yang merusak rumah tanggaku, tetap aja Tante ngerasa sedih kalau lihat kamu sedih kayak gini, Meka. Ada apa, Nak? Meka kangen banget sama ibu. Dan Meka mau pulang, Bu. Meka nggak mau di sini. Meka, Ibu juga kangen sama kamu, Nak. Tapi kamu yang sabar ya. Kenapa Meka harus ditakdirkan jadi anaknya Mas Bram sama Farah? Kenapa bukan anak kandungku? Ayo. Malang sekali sih nasib kamu. Kamu itu nggak tahu anak kandung kamu ada di rumah kamu sendiri. Yang ada sekarang pasti kamu tersiksa karena kamu membenci Meka. Karena kamu kira dia anak aku. Oke, ini saatnya aku memanas-manasi keluarganya Mas Bram dan Ayu. Selamat malam Pak Bram. Bu Aisyah? Saya mau nengok Meka. Oh, Meka, kamu kok nggak ngajakin Bu Aisyah ke dalam? Yuk, sekarang kita ke dalam yuk.
kita sama-sama makan malam. Yuk. Selamat malam. Farah, kamu tuh ngapain kemari sih? Loh, emangnya kenapa? Salah kalau aku datang ke sini karena kangen sama anak aku. Meka, Mama bawain kamu makanan loh. Kita makan sama-sama yuk sayang yuk. Ntar di dalam biar Mama siapin untuk kamu ya. Kok pada diam? Ayo dong, pasti kalian semua udah lapar kan? Ayo masuk. Farah, apa-apaan sih kamu? Farah. Malam. Oke, kebetulan ada kalian di sini. Tolong kalian siapkan ini untuk makan malam. Karena saya, Meka, Bu Aisyah, dan Mas Bram mau makan. Idih, Mbak Teh saha nyuruh-nyuruh. Farah, maksudnya mau apa sih? Mau nyuruh kayak begitu? Loh, emangnya kenapa, Mas? Apa yang salah? Ini kan juga rumah aku. Dan aku datang ke sini hanya untuk ngebahagiain anak aku, Meka. Ini udah kelewatan. Mereka bisa-bisanya senang-senang di rumah ini tanpa memperdulikan perasaan aku sama Mama. Din? Selama ini aku udah cukup sabar. Bukan berarti kalian bisa seenaknya aja. Ini rumah aku, Mas. Paling nggak tolong hargai itu. Bukannya malah bawa selingkuhan kamu ke rumah ini. Tapi bukan aku yang nyuruh Farah ke sini, Ma. Bukan aku. Masih belum cukup kamu nyakitin aku. Ayu, kamu nggak usah emosi dong. Aku kan datang ke sini mau ketemu anak aku dan Mas Bram. Cukup, Ma. Kamu kok malah belain selingkuhan kamu sih? Aku nggak belain kok. Kamu tuh bener-bener tega ya. Aku datang ke sini baik-baik ya, Ayu. Kamu malah nampar aku. Sepertinya aku berhasil bikin suasana rumah ini jadi panas. Aku akan terus memainkan drama ini. Kasihan Mama. Gimana pun, dia tetap ibu kandung aku. Nah, Mama gak apa-apa? Ya gak apa-apa sayang. Udah ya, Ma. Mama gak usah sedih lagi. Entah kenapa, aku merasa sedih banget lihat Meka ada di pihaknya Farah.
Farah, aku mohon sama kamu sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi, Farah. Iya, Pak. Ayo, Ma. Kita pergi. Permisi, Pak Bram. Meka nggak bisa tinggal di sini. Kalau misalkan Meka tinggal di sini, takutnya jadi tambah lebih kacau. Meka, kamu dengerin Mama ya. Kamu harus tetap tinggal di sini. Ya sayang ya. Kamu nggak salah, ini semua salah Mama. Kamu itu berhak tinggal di sini. Mama udah kehilangan cinta papa kamu. Mama nggak mau kamu sampai mengalami hal yang sama seperti Mama. Jadi biarin aja Mama yang pergi ya. Kamu tetap harus tinggal di sini. Ma jangan pergi dong, Ma. Meka, kamu harus dengar apa kata ibumu, nak. Kamu harus tinggal di sini, ya. Meka pengennya tinggalnya sama ibu. Jangan, nak. Ibu nggak mau dibilang ibu ngerebut kamu. Kamu yang sabar ya. Memang nggak ada pilihan lain. Hidup kamu sudah cukup lama menderita, Meka. Hidupmu harus lebih baik. Ibu nggak mau kamu tinggal sama ibu di rumah kontrakan. Ibu nggak ingin lihat kamu menderita. Ibu pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kenapa sekarang aku ngerasa aku sendiri? Semuanya pada ninggalin Meka. Dari Dina, Ibu, Tante Ayu, dan Bimo.